Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Temanggung akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik kucing. Perkenalkan, nama saya Dian Ferry Kurniawan dari SD Negeri 3 Kedu. Sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Isma Khotimah dari SD Negeri 1 Tegalsari. Sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Farida Zulaika dari SD Negeri 2 Ngatimulyo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisna. Bagaimana kabarnya Pak Dian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat Bu Bisna. Alhamdulillah kalau Pak Dian hari ini sehat, Ya, Oh ya Pak Dian, katanya hari ini Pak Dian akan melaksanakan kucing ya? Iya Bu. Oh ya, yang akan di kucing Bu Farida. Iya Bu. Oke. Sebelum Pak Dian melakukan kucing, apakah saya boleh bertanya-tanya sedikit tentang kucing yang akan dilakukan Pak Dian? Iya Bu. Oke. Sebelumnya kita diskusikan dulu ya untuk rubrik penilaiannya. Ya. Menurut Pak Dian, rubrik penilaian kita yang akan dinilai seperti apa? Rubrik penilaian kita adalah memakai alur cerita Bu. Jadi ada tujuan, ada identifikasi masalah, Ya. terus sampai tanggung jawab Bu. Oke. Berarti rubrik penilaian kita mengikuti alur cerita ya Pak. Iya Bu. Kemudian untuk pelaksanaan kucing ini, menurut Pak Dian, itu kompetensi apa yang ingin Pak Dian kembangkan? Saya mencoba mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, Ya. dan tentunya dengan kompetensi yang akan saya gali pada kucing hari ini adalah saya melakukan present atau kehadiran penuh, Ya. saya melakukan mendengarkan aktif, dan saya juga akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dulu. Oke, jadi kompetensi kucing yang ingin dikembangkan oleh Pak Dian itu tentang mendengarkan penuh, kemudian mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan menggali pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu. Kemudian dari 3 kompetensi ini, menurut Pak Dian mana yang ingin lebih digali secara spesifik? Saya mencoba untuk mengembangkan yang pertanyaan berbobot Bu. Oh, ya kira-kira kenapa Pak Dian menanyakan? Karena nanti pada kompetensi yang pertanyaan yang berbobot itu diharapkan kuci itu akan terbuka dan bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan, dan dengan harapan bisa mencari atau menemukan solusi kuci tersebut. Oke, jadi kompetensi yang lebih ingin digali itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Bu. Kemudian indikator ketercapaiannya seperti apa? Jadi nanti ketika saya menanyakan pertanyaan yang berbobot, diharapkan kuci itu bisa menyampaikan kegalauan-kegalauan atau kerisauan-kerisauan sehingga kuci dalam pelaksanaan ke depan bisa melaksanakan tugas dengan bahagia, tanpa beban, dan membuat suasana jadi nyaman. Oke, seperti itu. Kalau boleh tahu, rekan kita yang ada di coaching itu kan bukan Iya, Bu. ya. Kira-kira kapan akan melakukan coachingnya Pak? Hari ini Bu. Oke, hari ini monggo silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Farida. Selamat sore Pak Dian. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, ini saya ada suatu perasaan yang masih mengajak Pak di hati. Apakah Pak Dian bersedia mendengarkan keluh kesah saya Pak? Ya Bu, alhamdulillah saya mempunyai waktu yang longgar hari ini sehingga bisa Bu Farida berkonsultasi atau bisa menyampaikan keluh kesahnya. Kalau boleh tahu Bu Farida, apa tujuan yang Bu Farida Boleh. apa tujuan Bu Farida yang akan disampaikan untuk hari ini Bu Farida? Tujuan saya hari ini nanti saya akan mendapatkan pencerahan Pak, mendapatkan ide-ide supaya ini Pak membuat anak saya itu, anak didik saya menjadi lebih percaya diri Pak. Ya, kalau boleh tahu apa yang menjadi kegelisahan atau kerisauan Bu Farida? Begini Pak, ketika di kelas itu ada beberapa anak memang dia bisa mengerjakan itu secara tertulis Pak. Namun pengungkapan secara lisan anak tersebut masih kurang percaya diri. Misalnya ketika saya menyuruh untuk maju menyampaikan hasil kerja dia tidak mau. Kemudian ketika kerja kelompok anak tersebut pasti akan melempar pekerjaan tersebut Pak. Misal, yo nanti Mbak Asna yang menjadi presenter, tapi Mbak Asna itu selalu tidak mau gitu Pak. Yo wes kamu aja begitu. Nah di sini saya ingin membangkitkan semangat anak itu supaya mau maju dan lebih percaya diri. Jadi Bu Farida itu dalam proses pembelajaran masih ada beberapa anak yang kurang percaya diri ya? Iya betul sekali Pak Dian. Apakah Bu Farida sudah menggali atau sudah menanyakan kenapa anak tersebut tidak percaya diri? Begini Pak, katanya ada yang menjawab suara saya pelan Bu. Kemudian ada juga yang menjawab saya malu, begitu Pak. Hal-hal apa yang Bu Farida temukan ketika anak itu tidak percaya diri? Mungkin ini ada beberapa, saya sudah meneliti juga bahwa ada beberapa anak itu tidak percaya diri karena memang ini Pak sudah dari dalam, dia dari rumah mungkin ya, karena sesuatu, mungkin karena paginya dia ada sesuatu dengan orang tuanya sehingga dia marah dan menjadikan dia belajarnya itu tidak bisa konsentrasi, sehingga ketika saya menyuruh dia maju ya sudah, dia sudah bad mood begitulah Pak istilahnya. Jadi yang sudah Bu Farida tadi ada permasalahan di rumah ya? Iya Pak. Sekarang langkah apa yang menurut Bu Farida itu bisa direalisasikan sehingga anak itu untuk membangkitkan rasa percaya diri ketika ada tugas terkhusus ketika maju di dalam kelas? Saya mencoba untuk lebih mendekati si anak tersebut supaya dia lebih terbuka pada saya. Kemudian saya juga menggunakan teknik-teknik ini Pak, tidak hanya menyuruh tapi saya juga memberikan contoh. Misalnya ketika membacakan puisi, membacakan dongeng di depan kelas, saya juga memberikan contoh. Ini loh ibu juga mau maju, yuk sekarang kalian. Pernah juga saya menggunakan ini Pak, video pembelajaran. Jadi ketika menggunakan video, di situ kan ada contoh ketika anak mau presentasi dan lain sebagainya. Dan saya juga memberikan contoh ketika ada lomba-lomba itu loh Pak, seperti FKS 2S, seperti lomba maksi. Nah itu anak yang mau lomba saya ajak ke kelas menyampaikan kepada teman-temannya. Nah si anak tersebut menjadi lebih terinspirasi dan lebih percaya diri. Jadi langkah-langkah yang sudah Bu Farida lakukan atau yang mau Bu Farida rencanakan itu saya sangat setuju Bu. Saya sangat mendukung sepenuhnya bahwa tujuan Bu Farida membangkitkan rasa percaya diri itu sudah beberapa tahapan sudah sangat bagus, dan nanti ketika itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,
saya kira bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang setelah Bu Farida bisa menemukan solusinya, bagaimana perasaan Bu Farida terhadap apa yang sudah dirisaukan atau menjadi kegelisahan Bu Farida selama ini? Terima kasih Pak Dian. Setelah saya bercerita, sekarang saya merasa lega, merasa plong, dan saya juga akan menerapkan yang sudah tadi saya sampaikan. Sudah mantap Pak, ini karena Pak Dian juga sudah memberikan support kepada saya. Ya, terima kasih Bu Farida. Mudah-mudahan ke depan Bu Farida menjadi guru yang teladan dan bisa menjadi idola peserta didik yang lain. Sampai ketemu Bu Farida. Terima kasih Pak Dian untuk konsultasi hari ini. Sama-sama. Saya mohon izin untuk melanjutkan tugas berikutnya, Pak. Selamat siang, selamat sore Bu. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali Pak Dian, coaching yang telah dilakukan barusan. Bagaimana perasaan Pak Dian setelah melakukan coaching? Saya menjadi sangat bangga Bu. Saya menjadi senang, bahagia karena saya merasa bisa menjadi mitra terhadap rekan saya sendiri. Oke. Tujuan dari proses coaching yang telah dilakukan Pak Dian itu kan ingin mengembangkan 3 kompetensi tadi ya. Menurut Pak Dian, apakah kompetensi itu sudah terlaksana? Sudah Bu, jadi tadi Koji itu bisa menyampaikan beberapa permasalahan dan Koji juga bisa menyampaikan solusi apa yang jadi permasalahan tersebut Bu. Iya, sesuai dengan catatan saya tadi Pak Dian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Tadi Bu Farida selaku coaching itu juga sudah mampu menemukan ide baru dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian apa ya, Bu Farida juga akan melakukan hal yang membuat anak itu semakin percaya diri. Berdasarkan indikator yang ingin dicapai, tadi Bu Farida selaku coach itu kan menyampaikan apa yang menjadi kegalauan Bu Farida itu bisa diungkapkan dengan terbuka. Nah, itu menurut saya Pak Dian sudah melakukan hal seperti itu. Apa yang dilakukan Pak Dian untuk mencapai indikator yang dicapai itu sudah terlaksana, Pak. Ya. Kemudian berdasarkan praktek yang barusan Pak Dian lakukan, jika Pak Dian mendapatkan kesempatan lagi untuk melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Dian? Kalau saya dipercaya lagi untuk melaksanakan coaching Bu, saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Di antaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, semoga kedepannya ketika Pak Dian mendapatkan kesempatan lagi untuk melakukan coaching, 3 kompetensi yang diharapkan Pak Dian, yang ingin dikembangkan Pak Dian bisa terlaksana dengan baik. Amin Bu, terima kasih. Ya, apakah ada yang ingin kita diskusikan lagi Pak Dian? Sudah Bu, terima kasih. Oke, mohon maaf jika dalam berdiskusi saya banyak kesalahannya ya Pak. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru hebat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.